Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Erna Febrianti. Video ini merupakan bagian dari program Kimia Dasar 2 dalam jaringan Prodi Teknik Industri yang disediakan oleh Telkom University. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 hal mengenai polimer, yaitu definisi, contoh polimer, dan juga sejarah singkat penemuan polimer. Sekarang kita mulai yang pertama yaitu definisi polimer. Nah, polimer ini sebenarnya adalah molekul besar atau makromolekul yang terdiri dari ratusan atau ribuan atom. Nah, manusia ini sebenarnya sudah menggunakan polimer sejak zaman prasejarah dan ahli kimia pun sudah bisa membuatnya sejak berabad-abad yang lalu. Nah, di sini sebuah molekul polimer bisa dibedakan berdasarkan massa molekulnya yang besar. Kemudian, MR yang besar ini berkisar antara ribuan sampai jutaan gram per mol. Jadi jauh lebih besar daripada MR atom atau unsur yang lain. Kemudian, yang polimer ini juga tersusun dari banyak unit-unit yang berulang. Secara sederhana, polimer ini dibagi menjadi dua, yaitu polimer alami dan juga polimer sintetis. Nah, polimer alami merupakan dasar dari semua proses kehidupan karena polimer ini dapat dibuat oleh makhluk hidup. Sementara polimer sintetis sekarang kita banyak bergantung pada polimer ini ya. Karena masyarakat dan teknologi di sekitar kita banyak yang menggunakannya. Lebih jauh tentang polimer yang terbentuk secara alami, contohnya adalah protein, asam nukleat seperti DNA, kemudian ada polisakarida atau yang termasuk pada golongan karbohidrat, contohnya ada kayu, kemudian ada beras, ada roti-rotian, gandum, dan lain-lain. Dan yang terakhir, contoh polimer alami yang ada di alam itu adalah karet ya. Dia merupakan sebenarnya strukturnya adalah polyisopren. Untuk polimer sintetis yang bisa dibuat di lab atau di industri, mayoritas ini adalah senyawa organik ya, jadi polimer organik. Nah, contoh yang familiar itu misalnya adalah nilon sebagai bahan dasar pakaian, kemudian ada teflon yang banyak digunakan di peralatan rumah tangga seperti di wajan. Kemudian ada polivinil klorida atau PVC. PVC ini banyak sekali dipakai di pipa, jendela, untuk kabel, dan juga di peralatan elektronik lainnya. Dan yang terakhir ini yang banyak sekali digunakan adalah plastik ya. Contoh polimer plastik yang kita gunakan itu ada polietilen atau PE di sini. Dan polietilen itu banyak yang lainnya seperti polipropilen, polistiren, dan lain-lain. Nah, sekarang kita beranjak ke sejarah singkat non-polimer. Nah, kalau kita lihat perkembangan ilmu kimia polimer ini sebenarnya sudah berlangsung, studinya ini sudah sejak berabad-abad lalu ya, sekitar 1800-an. Sini adalah awal-awal studi polimer. Tapi untuk perkembangan ilmunya sendiri itu baru dimulai sekitar tahun 1920. Dan di sini melalui investigasi sifat-sifat material tertentu seperti misalnya kayu, gelatin, katun, dan karet. Nah, misalnya saat karet yang memiliki rumus molekul C5H8 dilarutkan dalam pelarut organik, ternyata larutannya itu memiliki beberapa sifat yang nggak biasa. Misalnya dia memiliki viskositas yang tinggi, kemudian tekanan osmosisnya rendah, dan dia punya
penurunan nilai titik buku yang bisa diabaikan. Di selisihnya itu sangat kecil. Nah, ini sangat jauh berbeda dengan larutan-larutan lain yang punya sifat sebaliknya. Pengamatan ini menandakan bahwa di dalam larutan itu ada zat terlarut yang MR-nya sangat besar. Tapi para ahli kimia saat itu belum siap untuk menerima ide baru tentang adanya suatu molekul yang sangat besar, yang strukturnya itu sangat besar. Kita bisa lihat di sini ya, di cuplikan nasihat dari H. Wieland kepada Hermann Staudinger di awal tahun 1920 ini. Nah, si Bapak Wieland ini menyarankan agar Staudinger membuang ide bahwa ada yang namanya molekul organik yang sangat besar dengan MR-nya mencapai 5.000. Menurut dia itu nggak ada, jadi abaikan saja, buang saja pemikiran itu. Jadi kalau kamu punya produk seperti karet, tolong dimurnikan saja karetnya. Karena menurut dia karet itu akan mengkristal dan dia akan terpecah menjadi senyawa-senyawa yang MR-nya lebih kecil. Jadi saat itu para ahli kimia belum siap untuk menerima keberadaan makromolekul si polimer ini. Nah, yang terjadi adalah mereka justru membuat postulat bahwa material seperti karet itu terdiri dari agregat-agregat unit molekul yang terikat karena adanya gaya antar molekul. Misalnya C5H8 atau C10H10, banyak molekul unit yang kecil seperti itu berinteraksi dengan adanya gaya antar molekul, interaksinya itu bukan ikatan kimia yang kuat seperti ikatan kovalen atau ikatan ionik. Jadi di sini ada miskonsepsi, kesalahpahaman ya. Dan miskonsepsi ini bertahan beberapa tahun sampai akhirnya Hermann Staudinger ini dia akhirnya bisa membuktikan bahwa molekul polimer ini ada, makromolekul ini ada. Dia bisa membuktikan bahwa agregat tersebut itu pada kenyataannya ya memang dia molekul yang besar gitu, yang terdiri dari ribuan atom yang terikat oleh ikatan kovalen, bukan oleh gaya-gaya antar molekul seperti mungkin gaya ionik, gaya-gaya van der Waals, dan yang lain-lain. Jadi dari hipotesis ini muncul studi-studi lebih lanjut dan struktur makromolekul ini sudah bisa dipahami. Dan ketika struktur makromolekul ini sudah bisa dipahami dengan baik, sekarang muncul berbagai macam cara untuk membuat polimer. Dan sekarang di sini kita bisa melihat dampaknya ya. Banyak sekali polimer-polimer yang ada di sekitar kita dan mereka semua memegang peranan yang penting. Karena sekitar 90% ahli kimia saat ini termasuk ahli biokimia itu bekerja dengan polimer. Nah, demikian penjelasan tentang polimer pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.